Tidak semua penjahat memakai wajah bengis, sebagian justru mengenakan seragam yang seharusnya melindungi kita. Malam itu, hujan turun perlahan di sebuah sudut kota Medan. Seorang wanita muda bernama Nadia berjalan dengan langkah tergesa, membawa harapan sederhana pulang dengan selamat ke rumahnya. Namun malam itu, hidupnya berubah selamanya. Bukan karena perampok, bukan karena orang asing di jalan gelap, melainkan oleh seorang yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Nadia adalah perempuan muda asal Medan yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya telah lama meninggal, dan sejak itu ia menjadi tulang punggung bagi ibunya yang sering sakit-sakitan. Setiap pagi, ia berangkat bekerja ke sebuah toko kecil di pusat kota, menempuh jarak yang tidak dekat. Namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Baginya, bekerja adalah bentuk tanggung jawab sekaligus harapan agar hidup mereka perlahan membaik. Nadia dikenal pendiam dan sopan. Ia bukan tipe yang gemar keluar malam atau mencari keramaian. Dunia Nadia sederhana, pekerjaan, rumah, dan doa-doa kecil agar keluarganya selalu dilindungi. Ia percaya bahwa selama ia hidup jujur dan lurus, maka dunia pun akan berlaku adil padanya. Malam itu, Nadia pulang lebih lambat dari biasanya. Toko tempatnya bekerja kedatangan banyak pelanggan, dan ia tidak enak hati meninggalkan rekan kerjanya sendirian. Dengan langkah cepat, ia menyusuri jalan yang mulai sepi, berharap segera sampai rumah. Ketika sebuah motor patroli menghentikannya, Nadia sama sekali tidak merasa takut. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang polisi berseragam lengkap. Dengan suara tenang dan sikap tegas, pria itu meminta Nadia berhenti untuk pemeriksaan. Tanpa curiga, tanpa prasangka, Nadia menuruti. Baginya, polisi adalah pelindung masyarakat, orang yang seharusnya membuatnya merasa aman, bukan sebaliknya. Apa yang terjadi setelahnya menjadi kenangan yang tak pernah Nadia minta, namun harus ia tanggung seumur hidup. Kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya justru disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan, Nadia tidak mampu melawan. Suaranya bertahan, tubuhnya kaku, dan pikirannya seakan terlepas dari kenyataan. Malam itu, Nadia mengalami kekerasan yang tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga merobek harga diri dan rasa aman yang selama ini ia miliki. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa hancur yang ia rasakan. Ia pulang dengan langkah tertatih, air mata tak berhenti mengalir, dan dada yang terasa sesak seakan tak mampu lagi menampung rasa sakit. Yang paling menyakitkan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi kesadaran bahwa pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi. Nadia merasa dihianati oleh sistem yang selama ini ia percaya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia patuh? Mengapa ia tidak melawan? Mengapa ia percaya? Padahal tidak ada satupun dari itu adalah kesalahannya. Malam itu, Nadia tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan keyakinan bahwa dunia ini tidak adil. Ia terdiam dalam ketakutan dan rasa malu, menyimpan luka itu sendirian, tanpa tahu bahwa suatu hari nanti dari luka itulah akan tumbuh keberanian yang luar biasa. Hari-hari setelah kejadian terasa lebih panjang dan menyakitkan bagi Nadia. Ia masih bernafas, masih berjalan, namun jiwanya seperti tertinggal di malam itu. Setiap bangun tidur, ia berharap semua hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataan selalu kembali menghantam dan tanpa ampun. Nadia menjadi pribadi yang berbeda. Senyumnya menghilang, matanya sering kosong, dan tubuhnya mudah gemetar hanya karena suara langkah atau sirine dari kejauhan. Ia mulai menghindari keramaian, bahkan enggan keluar rumah. Dunia yang dulu ia kenal sebagai tempat aman, kini berubah menjadi ruang penuh ancaman. Yang paling berat adalah rasa bersalah yang sebenarnya tidak pernah pantas ia pikul. Nadia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia keluar malam? Mengapa ia terlalu percaya? Mengapa ia tidak berani melawan? Pikiran-pikiran itu terus berputar, menekan batinnya hingga merasa tak berharga. Ia memilih diam,
bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena takut. Takut tidak dipercaya, takut dicap buruk, takut justru disalahkan oleh masyarakat. Di dalam diamnya, Nadia menangis sendirian setiap malam, menahan luka yang tak terlihat, namun perlahan menggerogoti hidupnya. Namun di balik keheningan itu, ada satu suara kecil di dalam hatinya yang belum mati. Suara yang berkata bahwa apa yang ia alami bukan kesalahannya. Suara yang perlahan tumbuh menjadi keberanian, meski masih sangat rapuh. Keberanian Nadia tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kelelahan menahan sakit sendirian. Suatu malam saat ia tak lagi mampu membendung air mata, Nadia akhirnya memeluk ibunya dan menceritakan semuanya. Kata demi kata keluar dengan gemetar, disertai nangis yang pecah tanpa bisa ditahan. Ibunya tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Ia hanya memeluk Nadia erat, seakan ingin mengatakan bahwa putrinya tidak sendirian. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Nadia merasa sedikit lega. Bukan karena lukanya sembuh, tetapi karena ia tidak lagi memikulnya sendirian. Dengan dukungan keluarga dan bantuan pendamping hukum, Nadia memberanikan diri melapor. Langkah itu bukan langkah mudah. Ia tahu resiko besar. Ia tahu ia akan kembali membuka luka yang belum sembuh. Namun kali ini, ia memilih menghadapi ketakutan itu. Setiap pertanyaan yang ia jawab terasa seperti mengulang penderitaan. Namun Nadia bertahan. Ia sadar bahwa dia hanya akan memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Ia tidak ingin ada perempuan lain yang mengalami hal serupa. Keputusan Nadia untuk bicara bukan hanya tentang dirinya. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Dari seorang perempuan yang dulu gemetar karena takut, Nadia mulai berubah menjadi sosok yang berani berdiri demi kebenaran. Perjalanan Nadia mencari keadilan tidak pernah mudah. Setelah laporan dibuat, hidupnya seakan berada di bawah sorotan. Ada hari-hari ketika ia merasa sangat lelah. Lelah menjelaskan, lelah menunggu, lelah menghadapi keraguan yang datang dari berbagai arah. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat alasan awalnya melapor, agar kebenaran tidak dikubur oleh kekuasaan. Proses hukum berjalan perlahan, penuh tekanan dan ujian mental. Nadia harus kembali menceritakan apa yang terjadi, menghadapi pertanyaan yang menyakitkan, dan menahan pandangan sinis dari orang-orang yang tidak memahami posisinya sebagai korban. Meski demikian, ia memilih bertahan. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Bukti demi bukti dikumpulkan, fakta mulai berbicara. Perlahan dinding kebohongan runtuh. Oknum yang menyalahgunakan wewenang akhirnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Seragam yang dulu menjadi simbol kekuasaan tidak lagi mampu menutupi kesalahan. Bagi Nadia, hasil proses hukum bukan sekedar hukuman bagi pelaku. Itu adalah pengakuan bahwa suara penting, bahwa penderitaannya nyata, dan bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan. Ia tahu lukanya tidak akan hilang begitu saja, tetapi setidaknya kini ia bisa bernafas lebih lega. Dari pengalaman pahit itu, Nadia berubah. Ia bukan lagi perempuan yang terdiam dalam ketakutan. Ia menjadi simbol keberanian, bahwa siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab, dan siapapun yang menjadi korban berhak mendapatkan keadilan. Perjuangannya adalah mengingat bagi kita semua, hukum harus berdiri untuk kebenaran, bukan untuk kekuasaan. Hari ini Nadia masih berjuang menyembuhkan luka batinnya. Namun satu hal berubah, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah simbol keberanian, simbol bahwa korban tidak bersalah, dan simbol bahwa kejahatan tetap kejahatan, siapapun pelakunya. Untuk siapapun yang menonton video ini, jika kamu korban, bersuaralah, bukanlah aib. Dan jika kamu melihat ketidakadilan, diam bukan pilihan, karena keadilan hanya hidup saat kebenaran berani diperjuangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.